Melanjutkan episode sebelumnya, pagi-pagi pengawas Qingxuan meminta semua murid untuk berkumpul. Lin Beichen terlihat sedang berkultivasi juga diminta untuk berkumpul oleh Guru Ding. 集合。 Pengawas Qingxuan tiba-tiba memperkenalkan Chen Jianan, komandan kota Yunmeng dan pasukannya. Mereka akan menjaga keamanan untuk ujian kali ini. Pengawas Qingxuan berharap para murid bisa bekerja sama dengan komandan kota Yunmeng ini. Dan di camp kali ini ada sebuah peraturan yang harus ditaati. Harus patuh tanpa pamrih. Karena mulai sekarang hingga selesai, setiap tindakan para murid pada tentara akan dianggap sebagai pelanggaran dan langsung didiskualifikasi. Ucap Komandan Chen Jianan, praktisi bela diri tingkat kedua. 2级50，请各位记住，明白了吗？明白了。 Setelah itu pengawas Qingxuan memperkenalkan Tuan Luoran dari kota Istana Mansion. Dia yang bertanggung jawab penuh pembagian makanan di ujian kualifikasi kali ini, serta pendaftaran dan nilai lainnya. Guru Ding gak menyangka ada orang dari Istana Mansion yang ikut berpartisipasi dalam kualifikasi ujian kali ini. 竟然也参与到了这次预选赛中。 Dari 100 murid camp pelatihan, hanya 20 orang yang akan lulus ke perlombaan berikutnya. Jadi pengawas Qingxuan meminta para murid gak menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Lin Beichen hanya peduli pada token Tianjiao yang bisa membuat hidupnya aman karena setara dengan bangsawan. Tapi tentu saja dari 100 murid, hanya 20 orang yang akan lulus. Pasti akan sulit, pikir Lin Beichen. 管他那么多，干了！ 明白了吗？ 明白了。 Selanjutnya peraturan ujian kualifikasi besok adalah ujian resminya. Ada 2 tujuan menjelajah kali ini. Yang pertama, berburu beruang tingkat rendah dan para murid diminta bangun pagi hari untuk bersiap. Lalu segera pergi ke hutan belantara untuk menjelajah. 营地，前往绿色荒野中进行探索。 Yang kedua, menemukan lencana bintang, berburu beruang tingkat rendah demi kelangsungan hidup para murid karena pihak panitia nggak akan menyediakan makanan dan minuman ketika ujian berlangsung. Tapi yang paling penting adalah lencana untuk menentukan peringkat individu. Setiap rencana jika diberikan pada Tuan Luoran bernilai 10 poin. Udah ada 100 lencana bintang yang disebarkan di seluruh hutan belantara oleh pengawas Qingxuan. 20 siswa teratas dengan poin tertinggi akan mendapatkan hak mengikuti ujian Jiaoyang selanjutnya. 积分最高的前20位学员。 Sepertinya Lin Beichen udah memahami semua peraturannya, mencari makanan sendiri dan menyerahkan lencana demi poin. Semua murid diminta untuk nggak melukai teman sekelasnya dan sengaja ataupun nggak disengaja karena aturan tetaplah aturan. Sebelum matahari terbenam, para peserta diminta untuk segera melaporkan ke para pengawas. 明白了吗？ 明白了。管他那么多，干了！ Jadi bisa dibilang ujian kali ini diizinkan untuk mengambil lencana orang lain tapi beresiko tinggi karena ada aturan dilarang melukai. Dan satu hal lagi, setelah matahari terbenam, ada pesta api unggun camp. Semua murid diberi waktu 2 jam untuk saling mengenal dan makan makanan yang telah disediakan. Dengan syarat gak boleh membawa satupun makanan di sana. Jadi lebih tepatnya diwajibkan untuk makan di tempat dan gak boleh dibungkus. 明白了吗？ 明白了。 Ketika pesta camp dimulai, terlihat Lin Beichen yang begitu rakus memakan semua makanan yang tersedia. Gua sih bisa memaklumi semenjak harta keluarganya disita pihak kekaisaran. Lin Beichen udah sangat jarang untuk memakan makanan seenak kali ini. Tiba-tiba ada 2 wanita dari akademi kedua mengajak Lin Beichen berdiskusi tentang teknik pedang. Tapi Lin Beichen justru lebih peduli pada makanannya.
ada seorang wanita juga yang mengawasi. Besar kemungkinan dia adalah Ling Chen, murid jenius peringkat pertama. Guru Ding menjelaskan si kampret ini bodoh karena hanya peduli pada makanannya. Karena di balik pesta camp ini ada sesuatu tujuan lain. Tapi Lin Beichen masih peduli pada makanannya karena pengawas Qing Xuan mengizinkan mereka memanfaatkan pesta ini untuk makan, ucap Lin Beichen. 都说了嘛，让我们抓紧机会，今天晚上吃个饱啊！ Jadi ini semua bagian dari penilaian, ucap Guru Ding. Kualifikasi ujian bukan hanya tentang kekuatan individu, tapi tentang kerjasama dan kebijaksanaan, saling berkomunikasi antar peserta untuk membangun aliansi. 真正的竞争其实从晚会这一刻就开始了。 Tapi yang bikin ngakak si kampret Lin Beichen berpikir terlalu jauh. Pesta ini bukan hanya sekedar makan, tapi memberi kesempatan untuk mendapatkan pasangan lawan jenis, berhubungan biologi, berselingkuh, dan mendapatkan kenikmatan surgawi. 最好能够达到狼狈为奸，沆瀣一气。 Si gadis ular Mu Xingyu dan Wu Xiaofang telah pergi beraliansi dengan akademi tertinggi, tapi mengapa mereka nggak meminta Lin Beichen untuk beraliansi? Guru Ding menjelaskan murid dari akademi yang sama merupakan pesaing di ujian kali ini. Jadi lebih mudah beraliansi dengan orang kenalan dibandingkan dengan orang asing, karena biasanya para pecundang hanya suka menindas. Tapi ada satu orang yang meremehkan aliansi. Dia adalah sang jenius nomor 1 bernama Ling Chen. Dengan statusnya bisa merebut 100% hati orang lain, ucap Guru Ding. 100%可以胜出。 Pagi-paginya Lin Beichen udah bangun. Dia menyangka orang yang dibicarakan Guru Ding semalam adalah dirinya. Padahal yang dibicarakan adalah wanita arogan sang jenius nomor 1 bernama Ling Chen. Si kampret ini ternyata diam-diam menyimpan potongan ayam sisa pesta semalam dan langsung dibuang oleh Guru Ding karena melanggar aturan. Tapi diambil kembali karena masih belum 5 menit. Jadi Lin Beichen gak mau beraliansi karena dia lagi gak mood. Dan siapa juga yang mau bekerja sama dengan murid-murid sampah seperti mereka? Guru Ding gak menyangka Lin Beichen begitu memahami potensi dan kekuatan yang dimilikinya saat ini. 没有然后了呀。 Kalau begitu Lin Beichen harus berusaha sekuat mungkin, ucap Guru Ding. Lin Beichen berkata tunggu sampai dia kenyang dan akan kuhajar semua orang hingga dia menjadi peringkat pertama di daftar murid jenius. Tapi tiba-tiba Guru Ding menantang, jika Lin Beichen mendapatkan aliansi pagi ini, dia akan memakan meja yang berada di sana. 啊，我这不是正在准备吗？先吃饱喝足。 Tiba-tiba Wu Xiaofang dan rombongan murid akademi kekaisaran tertinggi datang. Pria berambut merah memberi kesempatan pada Lin Beichen untuk bergabung dengan aliansinya. Dia adalah Tao Wucheng, murid jenius peringkat kedua di seluruh kota Yunmeng saat ini. Lin Beichen diminta untuk memperhatikan monumen batu di belakangnya saat ini. 真是，林北辰是吗？ 好好瞧瞧你身后那座石碑吧。 Tao Wucheng berbelas kasihan karena nggak ada satu orang pun yang meminta Lin Beichen untuk beraliansi. Tapi justru Lin Beichen meremehkan orang di peringkat kedua apa hebatnya. Orang di peringkat 11 aja songongnya tiada dua, si kampret Lin Beichen ini. 那座石碑吧。 第12名还挺狂啊！ Lin Beichen mau aja menerima ajakan aliansi Tao Wucheng dengan satu syarat, karena dia memiliki dendam pribadi pada Wu Xiaofang. Tao Wucheng harus mengusir Wu Xiaofang dari aliansinya, baru Lin Beichen mau bergabung. 踢出去。 好好瞧瞧你身后那座石碑吧。